Selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam acara renungan singkat. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh kami terima di hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah yang Tuhan yang tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan renungan firman-Mu pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus padanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh saudara pembacaan Alkitab. Renungan pada saat ini diberi judul Kuasa Firman Allah. Saudara, pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha iblis untuk membelokkan Yesus dari ketaatan yang sempurna kepada Allah. Dan dari bacaan kita tadi kita dapat melihat bahwa di dalam setiap pencobaan Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan kepada keinginan iblis. Saudara, salah satu dogma yang kita pegang adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Sebagai manusia, tentu Yesus punya rasa lapar. Kemudian manusia juga dapat menyombongkan diri, serta manusia juga cenderung menginginkan kekuasaan. Ketiga hal ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Yesus, yaitu rasa lapar, kesombongan, dan kekuasaan. Setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, tentu Yesus merasa lapar. Dan ketika lapar itu, iblis mencoba Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menangkal godaan iblis dengan menggunakan firman Allah, yaitu dari Ulangan 8 ayat 3. Dan Yesus mengatakan, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah dan mencoba Yesus untuk menjadi sombong dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam menghadapi cobaan ini, Yesus mengingat firman Allah di dalam Ulangan 6 ayat 16 dan berkata kepada iblis, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian iblis mencobai Yesus mengenai kekuasaan dengan membawa Yesus ke atas gunung dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan mengatakan kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Tapi saudara, sekali lagi Yesus menggunakan firman Allah untuk menangkal cobaan iblis ini, yaitu firman Allah di dalam Ulangan 6 ayat 13. Dan Yesus mengatakan, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, di sini kita belajar bahwa Yesus dapat menangkal setiap cobaan dari iblis karena Yesus mengingat firman Allah dan menggunakannya untuk menangkal setiap cobaan iblis. Dan kita dapat menyaksikan, saudara, betapa besar kuasa firman Allah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Benar sekali saudara bahwa iblis selalu berjalan berkeliling dan berusaha menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah dan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai manusia, tentu kita banyak menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, baik berupa kesulitan dan pergumulan, maupun tantangan untuk menjadi sombong atau haus akan kekuasaan, dan segala kesenangan duniawi. Dan segala tantangan tersebut dapat dipergunakan oleh iblis sebagai celah untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak taat kepada Allah. Namun kita bersyukur bahwa pada saat ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan menggunakan firman Allah sebagai pegangan. Oleh karena itu, saudara, kita pun harus tetap belajar dari Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah, sehingga kita dapat mengingatnya dan dikuatkan oleh firman Allah, sehingga kita pun dapat terlepas dari setiap godaan iblis. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk terus berpegang pada firman Allah yang berkuasa. Amin.